Bayu. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah berkumpul di sekolah kita, yaitu SMP 28 Sejujung. Baik, pada siang hari ini kita akan mengadakan aksi nyata tentang implementasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SMPN 28 Sejujung, yaitu Ibu Revna Wati SPD. Baik, kepada Ibu Revnawati kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum mulai kegiatan, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita bacakan Bismillah demi kelancaran dari awal sampai akhir. Marilah sejenak kita membuka dengan membaca Bismillah. Oke, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan dalam rangka aksi nyata kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sijujung. Jadi aksi nyata yang akan disampaikan ini merupakan akhir dari pelajaran pada modul 1. Jadi di modul 1 itu kami mempelajari 4 sub-item. Modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang mana dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak ini berkembang menurut kodratnya, berkembang menurut kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kewajiban kita guru untuk menuntun anak tersebut sehingga menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pada modul 1.2 kami mempelajari nilai dan peran dari guru penggerak. Dan pada modul 1.3 ada visi guru penggerak. Kemudian pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, jadi pada saat ini kami akan menyampaikan implementasi budaya positif di sekolah kita SMP 28 Sijunjung. Jadi dalam pertemuan ini kita sekalian berdiskusi ya Bapak Ibu, bagaimana penerapan budaya positif yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Semoga nanti harapannya dengan adanya aksi nyata ini bisa kita munculkan, bisa kita terapkan nilai-nilai kebajikan universal demi kemajuan sekolah kita ke depannya. Latar belakang dari kegiatan ini adalah menciptakan sesuatu positif yang mendukung untuk tercipta pembelajaran yang kondusif. Mungkin saat ini kita guru seringkali mengeluh dengan karakter peserta didik kita yang bervariasi. Ya memang begitu keadaannya, karakter dari murid-murid kita yang bervariasi tersebut tidak terlepas dari latar belakang. Ada banyak faktor yang mengakibatkan sehingga mereka muncul dengan karakter yang berbeda, mulai dari sosial, lingkungannya, faktor ekonomi, pendidikan orang tua dan sebagainya. Jadi untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif ini perlu adanya suatu budaya positif yang bisa kita terapkan kepada siswa, sehingga nanti proses pembelajaran di sekolah ini menjadi suatu kebutuhan bagi siswa kita, tidak lagi menjadi beban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Belajar sudah merupakan kesadaran. Nah, jadi belajar itu bukan lagi satu keterpaksaan jika nilai-nilai atau budaya positif itu sudah diterapkan. Nah,
itu budaya positif, Bapak dan Ibu? Apa itu budaya positif? Ya, hal-hal baik atau nilai-nilai kebaikan yang kita miliki, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah siswa harapan kita semua. Kita menginginkan siswa yang berakhlak, berbudi pekerti. Maka untuk itu perlu budaya nilai-nilai positif yang kita tekankan sehingga menjadi kebiasaan di sekolah kita. Nah, jadi budaya positif itu jika diterapkan maka itu akan menjadi disiplin positif. Kira-kira Bapak dan Ibu, apa makna disiplin menurut kita? Apa makna disiplin menurut kita? Apa itu disiplin positif? Bagaimana Bunda? Apa itu disiplin Bun? Apa maknanya disiplin positif Bapak dan Ibu? Iya, iya Bu Tia, silakan Bu Tia. Iya, disiplin patuh terhadap aturan. Sudah Bunda? Disiplin itu peraturan yang dilaksanakan secara sadar. Iya, disiplin itu peraturan yang kita laksanakan secara sadar dengan keinginan sendiri, secara sukarela tanpa ada paksaan, ya Bu. Oke Ibu Ayu, apa itu disiplin positif menurut Ibu Ayu? Oke, luar biasa Ibu Ayu sudah lengkap semuanya. Sikap ya atau perilaku yang kita tunjukkan untuk mempertanggungjawabkan nilai-nilai dari apa yang kita lakukan. Oke. Jadi benar, semua jawabannya itu bagus sekali. Disiplin itu berarti mematuhi. Disiplin itu taat, patuh dengan kesadaran diri. Jadi semuanya itu mulai dari diri kita dulu ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf, di sini kami tidak bermaksud menggurui. Jadi di sini kami ingin kita sharing dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran atau peningkatan kita kepada murid-murid kita. Bagaimana pentingnya disiplin itu kita terapkan? Lanjut Bu Ayu. Bu Ayu jadi operator ya. Oke. Jadi disiplin itu sering dihubungkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan dan peraturan seperti yang disampaikan Bu Ayu dan Bunda tadi. Jadi disiplin itu patuh terhadap peraturan. Jadi kalau ada aturan yang dilanggar, biasanya disiplin itu dihubungkan dengan sanksi. Bagus Bu Tia. Ada sanksi, ada hukuman yang diberikan ketika terjadi pelanggaran atau ketika terjadi ketidakpatuhan. Oke, disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Jadi Bapak dan Ibu, disiplin positif itu kita tidak harus memberi hukuman. Jadi hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bisa kita lakukan. Jadi mungkin dari sekarang kita perlu cari cara rubah mindset kita lagi. Setiap ada pelanggaran yang dilakukan oleh, jadi kita tidak langsung memberikan hukuman, sebaiknya seperti itu. Tidak langsung memberikan hukuman. Namun hukuman ini adalah jalan terakhir. Setelah kita melakukan dan mengambil jalan keluar A, B, C dan sebagainya, jika masih mentok, terakhir baru kita berikan hukuman.
Oke, bisa dilihat di slide, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, ini menarik sekali, Bapak dan Ibu. Apakah di sekolah kita ini anak-anak kita sudah menyadari disiplin ini tanpa kekerasan dan ancaman? Tanpa diancam, apakah mereka sudah menyadari? Masih perlu penekanan, ya. Jadi tujuan kita adalah kita bisa menerapkan disiplin positif kepada siswa kita tanpa mereka diancam. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif ini untuk membuat siswa kita itu sadar? Mereka sadar untuk datang tepat waktu, mereka sadar belajar itu adalah kebutuhan, mereka sadar bahwa mematuhi peraturan itu adalah kewajiban. Jadi yang akan kita diskusikan salah satunya adalah cara kita atau nilai-nilai yang bisa kita terapkan untuk menjadi budaya positif di sekolah kita. Apa langkah-langkah yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita untuk mewujudkan disiplin positif tersebut. Kemudian dalam penerapan disiplin positif ini, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi. Nah, jadi peserta didik memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Setiap ada kegiatan, setiap ada pelanggaran, ada konsekuensi. Ini sudah ada dalam aturan sekolah kita. Nah, ada daftar pelanggaran dan ada konsekuensi. Misalnya, kalau datang ke sekolah, ada konsekuensinya. Nah, begitu juga dengan peraturan-peraturan yang lain. Tugas kita dulu apa? Membuat mereka memahami bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan itu ada konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, disiplin merupakan salah satu cara penerapan kedisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi menumbuhkan kesadaran memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Itulah memang berat tugas kita Bapak dan Ibu, membuat murid kita sadar akan budaya disiplin. Bagaimana kita guru ini tidak perlu mengancam lagi. Anak tanpa diancam mengerti dan sadar dengan kewajibannya. Nah, itulah yang akan kita diskusikan nanti. Kira-kira apa kiat yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif demi terwujudnya pembelajaran yang kondusif, yang sesuai dengan kebutuhan murid kita pada saat ini. Mungkin penerapan budaya positif di sekolah kita perlu kita kaji ulang lagi. Apakah cara-cara yang selama ini kita gunakan sudah sesuai dengan murid kita? Sudah sesuaikan dengan kebutuhan dasar mereka. Jadi nanti kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Mungkin selama ini kita merasa kiat kita yang kurang situ, cara kita yang kurang tepat. Nanti kita akan bahas mengenai kebutuhan dasar murid, kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut, kebutuhan dasar itu harus terpenuhi dulu Bapak dan Ibu. Dan disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Jika disiplin positif itu sudah terjadi di sekolah kita, sudah bisa diterapkan, maka nilai-nilai kebajikan itu akan muncul. Nilai-nilai kebajikan universal, di mana bersifat universal itu bersifat untuk seluruh warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya untuk siswa saja, tapi juga untuk kita guru, pegawai, semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah kita. Jadi, selanjutnya coba kita lihat nilai-nilai dan
Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan muncul setelah budaya positif di sekolah tersebut menjadi kebiasaan. Nah, ada kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Apa saja karakter atau ciri dari profil pelajar Pancasila itu yang kita harapkan? Siswa yang bagaimana yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila? Yang jelas siswa yang beriman dan bertakwa, seperti yang di dalam lagunya itu, Bapak dan Ibu, ada lagu Dimensi Pelajar Pancasila. Nah, siswa yang beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis. Ya, ini dia profil pelajar Pancasila. Inilah tujuan kita. Jadi nanti untuk penerapan budaya positif itu tujuan kita melahirkan siswa yang mempunyai karakter seperti ini, yang mempunyai karakter seperti profil pelajar Pancasila yang seperti kita harapkan. Siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ini bisa diwujudkan dalam penerapan pelaksanaan ibadah misalnya. Seperti di sekolah kita, sudah apa budaya positif yang sudah kita terapkan untuk poin nomor 1? Sudah ada kegiatan sholat duha, sholat berjamaah, membaca ayat suci, ayat pendek dan sebagainya. Kemudian berkebinekaan global. Dan selanjutnya bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Inilah nilai-nilai yang kita harapkan muncul dengan adanya budaya positif yang sudah tertanam, yang sudah dijiwai oleh anak-anak kita nantinya. Apa cara kita yang bisa kita lakukan Bapak dan Ibu untuk membuat siswa kita itu sadar dengan disiplin, mau mentaati aturan, dan sadar dengan aturan tanpa paksaan? Apa kira-kira yang bisa kita lakukan di kelas mungkin? Nah, atau untuk di sekolah secara umumnya Bapak dan Ibu kita kan berinteraksi dengan anak itu setiap hari di dalam kelas. Ada berbagai macam karakter dan sifat anak yang kita hadapi setiap hari. Bagaimana cara kita mengikat anak-anak kita itu dengan aturan supaya mereka di dalam kelas itu tercipta suasana belajar yang menyenangkan, yang aman, bebas dari gangguan. Apa kira-kira yang perlu kita lakukan? Membuat kesepakatan tentang sebuah aturan. Bagus Bu Ayu, terima kasih. Membuat kesepakatan tentang sebuah aturan. Apa hal lain yang bisa kita lakukan? Ya, kesepakatan kelas. Bu Rika, apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengikat anak-anak kita tersebut supaya sadar dia berbuat disiplin itu, supaya dia menjaga sikapnya. Kita ikat dengan sebuah aturan. Apa yang perlu kita buat? Iya, dengan membuat keyakinan kelas. Nah, biasanya Bapak dan Ibu kita mengikat anak dengan peraturan yang berasal dari kita. Peraturan kelas dibuat oleh wali kelas. Nah, tapi sekarang untuk mengikat anak, meningkatkan kesadarannya bahwa aturan ini dibuat bersama untuk dijalankan bersama-sama, serta ada konsekuensi yang disepakati jika terjadi pelanggaran. Jadi antara peraturan kelas dan keyakinan kelas, di situ bedanya Bapak dan Ibu. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru, jadi guru menyampaikan ini larangan yang tidak boleh kalian langgar, ini yang harus kalian patuhi. Tapi pada keyakinan kelas, guru bersama-sama dengan siswa membuat kesepakatan tentang aturan-aturan yang akan diberlakukan di kelas tersebut. Nah, beserta dengan konsekuensi yang akan terjadi jika
jika dilakukan pelanggaran. Jadi dibuat kesepakatan kelas itu secara bersama-sama antara guru dengan siswa. Nanti didiskusikan bersama-sama sehingga kesepakatan kelas itu nanti pada akhirnya didapat kesimpulan poin-poin yang akan menjadi keyakinan kelas. Sampai di sini bisa dipahami Bapak dan Ibu? Kira-kira bisa nggak kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing? Bisa nggak kita bersama dengan anak-anak di awal pembelajaran atau di awal semester membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak? Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Jadi untuk menerapkan disiplin positif itu tak terlepas dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Kita harus memperhatikan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi ini adalah kebutuhan yang tidak bisa untuk dihindari. Kebutuhan primer, kebutuhan makanan, minuman, sandang, pangan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Butuhnya manusia untuk dihargai dan rasa diterima. Kemudian penguasaan atau power, kebutuhan untuk kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan apa yang menjadi pokok pikirannya, kemudian kebutuhan untuk kesenangan atau penghiburan. Bisa diperhatikan yang di depan Bapak Ibu itu adalah tabel tentang kebutuhan dasar manusia. Ini sudah melalui beberapa kali pengujian dan penelitian. Ada ahli yang mengeluarkan kesimpulannya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi konsep kebutuhan dasar manusia itu yang harus dipahami oleh guru untuk menciptakan perilaku positif murid. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita Bapak Ibu sebaiknya dan seharusnya memang mengetahui kondisi anak-anak kita ini sampai dengan keadaan mereka di rumah. Di mana tempat tinggalnya, bagaimana bentuk tempat tinggalnya, apakah aman dan layak, apakah nyaman untuk ditinggali. Kemudian memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami masalah ekonomi. Ini sudah dilakukan di sekolah kita, ya. Adanya santunan dari guru-guru, dari bapak dan ibu guru serta pegawai untuk anak-anak kita yang kurang mampu. Ini adalah salah satu budaya positif yang sudah kita lakukan dan semoga selalu nanti berkelanjutan. Kita terapkan untuk di dalam jangka waktu yang panjang. Selama murid kita ada yang layak dibantu, terus kita lakukan gerakan-gerakan positif seperti itu untuk membantu meringankan kebutuhan anak. Jadi tidak hanya fungsi kita sebagai guru, namun ada juga nilai-nilai lain yang kita peroleh setelahnya. Karena memang tidak semua murid-murid kita itu berasal dari latar belakang yang ekonominya bagus. Kemudian kebutuhan kedua tadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak kita ini nakal, itu ada yang mungkin dia di rumah kurang merasa disayangi, kurang merasa diterima. Mungkin biasanya sering menjadi bahan perbandingan. Nah, jadi suasana kelas yang hangat, penuh kasih sayang, yang membangun hubungan positif dengan murid, serta memberikan apresiasi kepada murid, itu akan membuat murid kita merasa nyaman di kelas, merasa senang,
merasa dihargai dan merasa diterima. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, jadi pada kebutuhan kebebasan yang bisa kita lakukan, misalnya memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusan, memberikan pilihan, serta mendorong murid untuk mengekspresikan diri. Jadi kebutuhan kebebasan ini kita memberikan kesempatan dan memberikan pilihan, mendorong murid-murid untuk bereksplorasi, menampilkan dan menggali bakat yang tertanam dalam diri mereka. Nah, selanjutnya yang keempat, Bapak dan Ibu, kebutuhan tentang kesenangan. Jangankan anak-anak, kita juga masih butuh kesenangan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam pemenuhan kebutuhan akan kesenangan ini di dalam kelas? Kita kan mengajar di dalam kelas. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan murid kita dengan kesenangan? Murid kan butuh kesenangan. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan supaya kelas kita itu tidak mencekam, tidak angker? Gimana caranya, Bu Sinta? Bagus sekali Bu Ayu. Salah satunya dengan memberikan ice breaking, ya. Ada games mungkin, kemudian ada bernyanyi dan sebagainya. Ada energi set ya Bu Ayu, ya. Ice breaking, games dan energi set yang bisa kita lakukan sehingga pemenuhan kebutuhan terhadap penghiburan bagi siswa bisa kita penuhi. Selanjutnya kebutuhan untuk penguasaan. Jadi kebutuhan penguasaan ini guru dapat memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid, memberikan umpan balik yang konstruktif serta mendorong murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nanti guru memberikan umpan balik yang konstruktif yang membantu memberikan penguatan atas keyakinan dirinya untuk ke depan. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu? Apa kira-kira yang akan kita diskusikan? Kita sharing aja ya Bu Ayu, Bunda yang sudah lama mengajar, Miria yang sudah lama berpengalaman juga. Kita saling berbagi cerita. Bagaimana upaya penerapan disiplin positif kepada anak-anak kita? Apakah ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Oke, kita lanjut ya. Sambil mikir-mikir pertanyaannya. Ya, jadi kenapa kita perlu menerapkan disiplin positif ini, Bapak dan Ibu? Supaya terpenuhi kebutuhan yang bersifat universal, karena satu kebutuhan dan kebutuhannya yang lain itu, kebutuhan dasar yang 5 tadi itu dia saling terkait, ya, saling terkait. Jadi setelah kebutuhan dasar itu terpenuhi, maka tujuan kita baru akan tercapai. Jadi sekarang memang tugas kita untuk memenuhi kebutuhan dasar murid-murid kita. Harus kita gali dulu apa kebutuhan dasar murid-murid kita. Jadi memang Bapak dan Ibu, di dalam guru penggerak itu memang pembelajaran ini berpusat kepada murid. Murid pesannya, guru menuntut. Nah, itulah sesuai dengan filosofi KHD itu. Jadi tidak ada di sini siswa yang nakal. Semua siswa punya potensi. Tergantung lagi cara kita menggali potensi tersebut. Tidak siswa yang tidak ada siswa yang minus. Semuanya mempunyai potensi. Nah, jadi tugas kita nanti untuk menggali potensinya tersebut, mengasah potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Jadi setelah kebutuhan
terpenuhi, maka baru akan tercipta lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Baru nanti akan tercipta murid yang berperilaku positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Kira-kira murid-murid kita di sekolah ini sudah mencerminkan perilaku positif atau belum, Bapak dan Ibu? Nah, karena mungkin sudah siang, banyak yang sudah malas ngomong, saya beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk menuangkannya di secari kertas ya, nanti saya bacakan. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, anak-anak kita di sekolah ini sudah sadar belum? Sudah menerapkan disiplin positif apa belum? Jika belum, di bagian mananya? Apa yang perlu kita perbaiki? Apanya yang perlu kita rubah? Silakan Bapak dan Ibu tuliskan nanti di sticknote. Menurut Bapak dan Ibu, apakah anak-anak kita di sekolah ini sudah berperilaku positif? Kalau sudah, apa contohnya berperilaku positif yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita? Jika belum, nanti itu yang akan kita diskusikan bersama-sama. Di bagian mana anak-anak kita yang belum mampu menunjukkan perilaku yang positif? Bagian mana yang perlu kita tingkatkan? Apakah anak-anak kita sudah saling menghargai? Apakah murid-murid kita sudah sadar dengan disiplin? Sudah mentaati aturan sekolah? Apakah mereka sudah saling peduli antara temannya yang satu dengan yang lainnya? Apakah sudah bersikap santun kepada guru? Jika belum, jika masih ada bagian yang perlu kita benahi, silakan Bapak dan Ibu tuliskan. Nanti bersama-sama kita mendiskusikan solusi untuk menciptakan bagaimana nanti dari perilaku anak yang negatif kita bisa merubahnya menjadi perilaku positif. Silakan bagi ibu-ibu yang sudah selesai boleh ditempelkan ke depan. Oke, mantap Ibu Ayu, silakan ditempel. Ibu Fia, selanjutnya Ibu Nora, silakan ditempel. Semangat ya, semangat untuk merubah hal-hal yang mesti berpositif bagi murid kita sehingga nanti hal negatif. Merubah hal-hal negatif menjadi hal-hal positif. Iya, terima kasih Bu ya, semangat Bu ya.
Nah, sudah semuanya Ibu-ibu? Sudah ya? Nah, sekarang kita bacakan. Nah, ini yang pertama, sebagian besar belum karena belum memiliki motivasi internal. Mereka masih cenderung bersikap karena motivasi eksternal. Jadi memang seperti itu anak-anak. Motivasi dari dalam dirinya yang kurang. Mereka masih melakukan sesuatu itu karena apa? Karena tadi ada hukuman, ada sanksi. Masih itu yang menjadi acuan bagi mereka untuk mentaati sesuatu. Jadi bagaimana cara yang kita lakukan untuk menggali bagaimana supaya anak kita itu sadar dengan sendirinya, ada rasa sadar dan dalam hatinya bahwa ini harus saya patuhi. Embel-embel ada sanksi atau konsekuensi yang akan dijalankan. Oke, anak-anak kita sudah mulai untuk menerapkan budaya positif. Contohnya, apabila bertemu guru di luar lingkungan sekolah, mereka menghampiri guru dan menyalami guru tersebut. Nah, ini berarti poin positif atau budaya positif yang sudah melekat dalam diri anak-anak kita. Berarti ini sudah positif. Ini masih negatif yang akan kita rubah nanti menjadi positif. Belum sepenuhnya, masih banyak anak-anak yang tidak menghargai guru serta berbicara dengan nada yang kurang sopan. Ini memang betul pada Ibu, kita sering menemukan anak-anak yang berbicara dengan guru ini seakan-akan mereka berbicara dengan teman sama besar. Nah, jadi ini mungkin ada pengaruh faktor pergaulan di rumah, lingkungannya. Kadang-kadang mereka terbiasa di rumah itu bergaul dengan orang yang di atas umurnya, sehingga terbawa untuk bersikap dan berperilaku seperti orang dewasa. Ya, nah ini murid kita sudah mencerminkan berperilaku positif, sudah datang tepat waktu. Benar sekali, ini sudah menjadi budaya positif di sekolah kita. Setiap pagi anak-anak kita sudah mengetahui jam berapa mereka harus berkumpul dan berapa mereka harus mengikuti kegiatan. Kemudian sudah berpakaian dengan rapi. Ini sudah menjadi budaya positif kita. Selanjutnya, belum menunjukkan perilaku positif, itu adanya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, sadar akan kebersihan. Nah, ini memang menarik sekali Bapak dan Ibu. Setiap kali kita masuk ke dalam kelas, itu memang selalu setiap pagi datang ke sekolah, itu memang masalah kebersihan setiap hari harus menjadi prioritas kita. Jadi bagaimana kita bisa membuat anak-anak sadar dengan kebersihan itu. Nanti kita diskusikan ini bersama-sama. Yang belum positif ini. Kemudian anak-anak kita boleh menunjukkan perilaku positif karena anak kita harus berubah karakter sikap terhadap orang yang lebih tua. Ini sama dengan yang tadi, sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Kemudian sebagian anak tidak menerapkan disiplin positif, hanya sebagian kecil yang belum. Sebagian anak telah menerapkan disiplin positif, hanya sebagian kecil yang belum. Kemudian siswa si Junjung belum semua melaksanakan disiplin positif. Terlihat dari cara bertingkah laku, berkata-kata, dan bertindak baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi ini adalah mungkin bahasa keseharian yang mereka gunakan dalam berkomunikasi, ya. Berarti ini sebagian sudah, sebagian belum. Nah, kemudian belum terlaksananya sepenuh hati perilaku positif. Contoh, siswa masih banyak mengeluarkan baju bagi siswa laki-laki, susahnya mengajak anak untuk sholat berjamaah. Nah, Bapak dan Ibu, setelah
kita baca, ini adalah pengingat kita terhadap anak-anak kita. Ada beberapa poin yang sudah menjadi budaya positif bagi anak-anak kita, dan masih ada beberapa poin yang masih belum sepenuhnya dilakukan oleh anak. Dan sekarang kami meminta pendapat Bapak dan Ibu, kira-kira upaya positif apa yang akan kita lakukan untuk mendorong anak-anak kita untuk berperilaku sesuai dengan profil belajar Pancasila tadi. Sekarang di sini masalahnya banyak yang motivasinya belum muncul dari dalam diri, kemudian tidak menghargai guru, belum adanya kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian belum bersikap sepantasnya kepada orang yang lebih tua. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, keluhan-keluhan kita ini bisa kita atasi tidak? Bisa tidak kita ubah budaya yang kebiasaan anak-anak kita yang masih negatif sehingga menjadi perilaku positif? Kira-kira bisa tidak kita arahkan anak kita untuk supaya lebih sopan santun dalam berbicara? Apa yang bisa kita lakukan? Anak kita kan belum bersikap sopan santun, masih kurang sopan santunnya. Berbicara dengan guru masih seperti dengan sama-sama besar. Kemudian masih suka membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk merubah perilaku murid kita dari yang masih bersifat negatif itu menjadi sikap positif? Apa yang bisa kita lakukan, Bu Bia? Buat 3. Nah, bisa nggak sikap anak-anak kita yang belum mencerminkan perilaku positif itu seperti masih kurang menghargai guru, masih suka membuang sampah sembarangan? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka menyadari bahwa sampah ini harus dibuang sampah? Begini guru saya tidak boleh bersikap semena-mena. Saya harus sopan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Iya, Nora melakukan. Iya, salah satunya dengan melakukan pendekatan secara personal, ya Nora. Nah, mengaitkan lagi dengan aturan atau keyakinan yang kita buat di kelas tadi. Salah satunya adalah saling menghargai. Kemudian untuk membuang sampah pada tempatnya, perlu lagi kita lakukan pendekatan dengan mengaitkan pada keyakinan kelas yang bagaimana. Kalau kebersihan, kalau sampah, keyakinan kelas yang bagaimana? Kebersihan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Ibu-ibu? Ada pertanyaan Ibu Ayu? Lanjut, Ibu Sinta, ada yang ingin ditanyakan? Paham sekali, paham lebih atau paham bagaimana? Ya. Bapak ada yang mau ditanyakan, Pak? Lanjutkan. Silakan. Dulu Bapak mana buah tadi? Biar di dekat Bapak tidak ada buahnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan posisi kontrol Bapak dan Ibu. Jadi kita guru ini punya 5 fungsi kontrol. Ya. Kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, nanti kita sadari Bapak dan Ibu, kita bagian yang mana? Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga fungsi kontrol kita sebagai teman untuk murid. Ya. Iya Pak. Nah, yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan
selanjutnya sebagai manajer. Kita akan bahas satu-satu Bapak dan Ibu, posisi kontrol yang mana yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk siswa kita. Nah, yang pertama, posisi kontrol penghukum. Jadi guru yang melaksanakan posisi kontrol penghukum ini itu sifatnya menekan, ya, menekan. Bahasanya agak keras, nada suaranya agak keras, dan sering mengaitkan dengan hukuman. Kalau ada pelanggaran langsung ada hukumannya, dan itu bisa bersifat hukuman fisik dan hukuman verbal. Kalau hukuman fisik itu misalnya dengan ada kontak fisik langsung dengan anak, apakah menjewer, memukul, jangan sampai ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau hukuman yang non fisik atau yang verbal, mungkin dengan kata-kata yang kita keluarkan. Nah, ini malah lebih berbahaya Bapak dan Ibu. Kita sebab melakukan posisi kontrol sebagai penghukum, ada bahasa kita yang tertanam di dalam hati anak, sehingga nanti konsekuensi logis yang muncul itu adanya rasa marah dari diri anak, muncul rasa marah, dendam, bahkan mungkin ada anak yang bersifat lebih agresif, ya, mungkin dengan melawan kepada guru, menjawab kata-kata guru dan sebagainya. Jadi ini posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Nah, jadi kalau pada posisi yang kedua ini, guru ini berbicaranya lebih lembut, lebih memelas, halus, ya, menunjukkan ekspresi wajahnya sedih, bahasa tubuhnya lesu, dan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau merasa rendah diri. Jadi konsekuensi dari guru dengan model pembuat rasa bersalah ini, dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini membuat anak merasa bersalah dan gagal, membuat anak merasa buruk, kemudian ada emosi yang tertanam di dalam diri anak, sehingga membuat anak itu merasa tertekan. Akibat dari emosi yang tertanam dalam diri anak ini, ini Bapak dan Ibu, dia akan bisa menyakiti diri sendiri, bahkan menyakiti orang lain. Nah, jadi di akhir-akhir ini di televisi itu kita lihat ada siswa yang bunuh diri. Nah, ini setelah diselidiki, dia merasa depresi, merasa tertekan. Nah, jadi sebagai guru, bedanya untuk membuat rasa bersalah ini bisa kita minimalisir. Nah, kemudian posisi kontrol berikutnya, guru sebagai teman. Guru yang melaksanakan posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Ada dampak positif dan negatifnya untuk guru yang sebagai teman ini Bapak dan Ibu. Untuk dampak positifnya, antara kita dengan murid terjalin hubungan yang baik, terjalin hubungan yang kondusif. Namun untuk dampak negatifnya, nanti anak akan merasa kecewa ketika kita tidak bisa membantu. Anak akan merasa, saya sudah sangat dekat dengan ibu itu, dengan bapak itu. Tapi kenapa saya tidak bisa dibantu? Kenapa ibu itu atau bapak itu tidak bisa melakukan ini untuk saya? Akan muncul rasa kecewa ketika kita tidak bisa membantu. Kemudian ada suara ramah, akrab dan bercanda. Dalam hal ini Bapak dan Ibu, sedikit lagi. Nah, jadi konsekuensi logis yang dihadapi, murid merasa lebih senang dan akrab, murid menjadi tergantung pada guru tersebut, sehingga murid ini belum tentu berperilaku yang sama kepada semua guru. Mungkin hanya bisa berlaku seperti itu kepada guru tertentu. Kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, jadi pada posisi pemantau ini, guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Konsekuensi logisnya, guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, namun guru tetap memantau murid saat mengerjakan tugas.
Misalnya ada anak-anak kita yang tidak mengerjakan tugas, itu harus kita pantau secara mandiri karena tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi posisi kontrol yang terakhir. Nah, ini sengaja tidak kami buatkan posisi kontrol. Coba Bapak Ibu silakan dibaca slide yang guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi pada posisi kontrol yang kelima ini, guru membimbing murid mengendalikan tanggung jawab pada murid tersebut dan untuk mencari jalan keluar atas permasalahannya sendiri. Jadi murid ini dibimbing oleh guru untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini posisi kontrol seperti apa ini? Sebagai apa? Tadi kan ada sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, ya bagus sekali Bu Ayu, fungsi kontrol sebagai manajerial. Oke, kita mulai. Nah, jadi fungsi kontrol sebagai manajerial ini kita membimbing murid. Jadi nanti murid menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, sedikit lagi Bapak dan Ibu. Tidak banyak-banyak. Nah, untuk melemaskan otot-otot bisa dilihat ini Bapak dan Ibu. Ya, kita ice breaking dulu. Connect. Giliran ice breaking dulu. Nah, bilang ya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan saja sambil menunggu. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi, mana menurut Bapak dan Ibu posisi kontrol yang terbaik kita lakukan sebagai guru? Manajerial. Ya, bagus sekali. Bu Ayu ya, selalu juara. Ini Bu Ayu yang sudah menerapkan posisi kontrol manajerial ini dengan menuntun murid sehingga nanti murid itu menemukan sendiri jalan keluar atau solusi dari permasalahannya. Nah, jadi dalam pemecahan masalah itu kita mengenal segitiga restitusi. Nah, siapa yang bisa membantu menjelaskan apa itu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi? Nah, Ibu Ayu, mohon bantuannya Ibu Ayu. Ibu Ayu yang sudah menerapkan segitiga restitusi, mungkin kita bisa saling berbagi Bu Ayu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini segitiga restitusi ini yang pertama kali melaksanakannya adalah guru BK. Karena kalau saya pribadi sebelum saya mengenal guru penggerak, saya di sini sebagai guru penghukum. Mungkin yang lainnya lebih banyak juga seperti itu karena ketika kita anak melakukan kesalahan, kita langsung menjudge anak, oh anak ini bersalah. Ternyata ketika sudah ada pencerahan dari Bapak Kahadi kita, ternyata ada dulu yang harus kita lakukan ke anak yang namanya segitiga restitusi. Mungkin Bunda sudah menguasai sekali apa saja tahapan segitiga restitusi. Yang pertama kita bertanya ke anak dulu, dia sadar nggak apa yang dia perbuat itu benar atau salah? Itu menstabilkan emosi apa namanya ya Bunda ya? Menstabilkan identitas. Yang kedua kita kembalikan. Nah, kita punya kesepakatan, kita punya keyakinan kelas. Validasi ya, lalu kembali kita itu nanti. Jadi tidak ada kita langsung menghukum anak, menjudge dia bersalah, apa yang dilakukan ini selalu salah. Kita berikan
Setelah kita tanya kenapa, jadi itu mengidentitaskan masalah. Kenapa dia bekerja? Kemudian kenapa dia bekerja seperti itu? Kemudian bagaimana menurut anak-anak itu perbuatan seperti itu? Nanti dia mulai validasi kawan kaya. Dia bagaimana? Dia kalau itu salah, nah kalau salah bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Itu yang dari keyakinan. Kalau salah itu gimana? Jadi kalau dibedakan itu kalau kita kaitkan dengan restitusi dengan beberapa pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup, kemudian konkretasi. Ya, oke. Terima kasih Bunda sekali. Ya, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Jadi penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi itu Bapak dan Ibu, yang pertama kita menstabilkan identitas. Nah, apa permasalahannya? Kenapa masalah tersebut bisa terjadi? Kemudian setelah menstabilkan identitas, memvalidasi. Dan setiap tindakan tentu ada alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kembali kepada keyakinan. Jadi di sini nanti anak-anak kita melakukan kesalahan, nanti dia sendiri yang akan menemukan solusi. Jadi anak kita yang melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan tersebut, solusinya dia yang melakukan kekeliruan agar menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi tidak lagi kita guru yang menawarkan solusi kepada anak. Nah, jadi mungkin di BK kita sudah menerapkan seperti itu. Mudah-mudahan untuk semua kita bisa melakukan langkah-langkah restitusi ini untuk penyelesaian masalah, sehingga tercipta budaya positif yang melekat dalam diri anak kita, sehingga budaya positif itu sudah menjadi karakter bagi anak kita dan terwujudlah program belajar Pancasila seperti yang kita harapkan. Itulah tujuan kita sesuai dengan visi dan misi sekolah kita, mewujudkan siswa yang berkarakter salah satunya. Oke, sekian Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Pas? Wah, tidak mau muncul dia lagi Bapak dan Ibu. Sebenarnya tadi ada senamnya senam duduk aja. Kita bergoyang-goyang sambil duduk aja. Sini udah nggak mau muncul lagi. Nah, udah progres. Nah, jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Nah, yang pertama apa tadi Ibu-Ibu? Apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif kepada anak-anak kita? Iya, bagus sekali. Kita membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, kita terlebih dahulu guru harus memahami apa? 5 fungsi kontrol. Ya, 5 kebutuhan dasar murid-murid kita. Kemudian kita guru ada 5 fungsi kontrol. Fungsi kontrol mana yang terbaik dari Bapak dan Ibu? Sebagai temankah? Sebagai pemantau-kah? Sebagai manajer-kah? Ya, sebagai manajer. Yang harus kita hindari yang mana Bapak dan Ibu? Penghukum. Jadi sebaiknya memang kita menghindari kontrol sebagai penghukum ini Bapak dan Ibu. Karena bagaimanapun murid-murid kita itu tertanam kenangan buruk tentang diri kita itu akan selamanya melekat dari dalam ingatan murid-murid kita. Begitu pun dengan kenangan yang manisnya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menciptakan kenangan manis dalam mindset anak-anak kita, membuat diri kita dikenal sebagai guru yang memberikan stimulus untuk anak-anak kita bisa menerapkan perilaku positif. Oke? Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu?
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pas? Oke. Jadi terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil dan rekan-rekan guru SMP 28 Sijujung. Ini adalah wujud aksi nyata modul 1.4 tentang implementasi budaya positif bagi calon guru penggerak yang sedang kami jalani. Terima kasih banyak atas dukungan, support dan waktunya. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas Nangko, Lebih. Alhamdulillah.